Aminah. Kau sudah mengandung orang yang istimewa, kau mengandung orang yang sangat agung, orang sangat utama, khatamin nabiyyin dan sebagainya. Ketika setelah diberitahu malaikat, itulah Siti Aminah baru tahu kalau beliau sedang mengandung. Nah itu loh, dari kandungan saja sudah nggak menyakiti orang lain. Itulah istimewanya Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi Muhammad seperti itu, istimewa, sangat istimewa. Ya, istimewa. Sampai 9 bulan itu tidak berat. Perutnya itu tidak berat, nggak terasa berat sama sekali. Ya. Kalau ibu-ibu ketika umur 8 bulan itu mungkin tidurnya sudah nggak enak, miring, rumah nggak enak, miring kayak jendul ke sini, ya, miring sini jendul ke sini. Kalau tengkurap apalagi kayak jendul-jendul gini, ya, itu sudah nggak enak. Kalau ketika berbaring juga berat ya, ditindih batu dan sebagainya. Kalau Nabi Muhammad tidak, dalam kandungan tidak menyakiti siapa-siapa. Itulah istimewanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, itu. Kemudian setelah begitulah alam Rasulullah, begitulah sifat Rasulullah. Kemudian mengapa kita memarahi Nabi selain karena istimewa tadi, juga ada berkahnya. Ya, Maulid Nabi juga banyak yang berkahnya. Di antaranya adalah itu tadi dalam kitab Jami' fil Maulid itu diterangkan. Faqad jaa'a fil Bukhari annahu yukhafifu an Abi Lahab kulla yaum itsnain bisabab 'itqihi thayyibatah jariyah ila akhirih. Diterangkan bahwasanya Abu Lahab, okay? Abu Lahab, siapa sih yang enggak kenal Abu Lahab? Siapa yang kenal Abu Lahab? Dia kan rajanya musuh Islam. Rajanya orang yang memusuhi Nabi, bahkan namanya sampai dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Sudah pol-polan. Kalau sudah nama dicantumkan di Al-Qur'an, siksanya itu pol-polan. Puncak-puncaknya azab istilahnya. Puncak-puncaknya musuh itu dicantumkan di Al-Qur'an. Sama seperti Fir'aun, ada di dalam Al-Qur'an. Karena dia kan puncak-puncaknya musuh gitu. Baik cantum Al-Qur'an. Namun demikian, ternyata Abu Lahab itu setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Meskipun dia itu rajanya musuh orang muslim, namun ketika hari Senin ternyata dia diringankan siksanya. Faqad ja'a fil Bukhari ayyuhu annahu yukhaffafu an Abi Lahab. Abi Lahab diringankan siksanya kula yaumil itsnain, setiap hari Senin. Karena apa? Bisabab i'tihi li Thuwaibah jariyatih. Karena ketika Nabi lahir, budaknya Thuwaibah datang kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, keponakanku sudah lahir. Abu Lahab sangat senang dengan lahirnya Muhammad. Saking senangnya memerdekakan budak. Ya Thuwaibah, kamu tak merdekakan, kamu jangan berbudak lagi. Karena saking senangnya aku dengan lahirnya Nabi Muhammad. Karena senang itu, hanya senang Pak, maka tiap Senin siksanya diringankan. Apalagi kita yang muslim, apalagi kita yang mukmin, insya Allah jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih besar fadilahnya, jauh lebih besar berkahnya jika kita senang dengan maulid Nabi. Orang kafir saja kayak gitu, apalagi yang mukmin. Namun Bapak, saya pernah membaca di kitab apa, saya lupa Pak ya. Seringan-ringannya siksa Abu Lahab itu dia memakai sandal dari api, ya, memakai sandal dari api sampai kepalanya itu mendidih. Nah, itu yang paling ringan loh Pak. Apalagi yang paling berat seperti apa? Paling ringan itu tadi, pakai sandal, mungkin Swallow mereknya tapi api, kemudian sampai kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan sisanya dari Abu Lahab. Nah, cerita ini muncul ketika siapa itu Sayyidina Abbas itu kan saudara kandungnya Abu Lahab. Beliau bermimpi ketemu dengan Abu Lahab, ditanya, ya Abu Lahab, ya saudaraku, gimana kabarmu di sana? Gimana? Abu Lahab menjawab tadi, nganu saudaraku, saya itu disiksa terus menerus, namun setiap hari Senin saya dikurangi siksanya.
Karena itu tadi, karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Masya Allah, itulah salah satu berkah dari senang dengan lahirnya Muhammad, yaitu dengan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, apa saja sih faidah maulidan itu? Banyak faidahnya, namun saya ambilkan dari kitab I'anatul Talibin juz 3. Dari kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 364. Banyak, diantaranya begini faidahnya. Untuk apa kita maulid Nabi? Untuk apa kita keluar jajan untuk maulid Nabi? Apakah ada gunanya? Ada. Di antaranya begini. Kalau Al-Junaid Al-Baghdadi disebutkan oleh Imam Qasim Al-Junaid. Ya, Al-Junaid itu termasuk wali kutub Imam Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, man hadoro, barang siapa yang hadir, man hadoro maulidar Rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang hadir di tempat maulid Rasul kayak kita ini insyaallah, maka faqad faza bil iman, termasuk kita orang yang beruntung imannya. Jadi kualitasnya itu kualitas yang tinggi seperti itu. Faqad faza bil iman. Hadir saja loh ini. Hadir saja, enggak bawa jajan enggak apa-apa. Hadir saja itu sudah faqad faza bil iman. Cukup hadir, datang ketika ada maulid Nabi, itu merupakan orang yang beruntung dalam imannya. Itu satu. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qurhi qaddasallahu sirrah. Beliau juga salah satu wali kutub. Man hayya ali ajri qiraati maulid Rasul tu'aman, barang siapa yang menyiapkan makanan, ya ini makanan. Barang siapa yang menyiapkan makanan untuk apa? Untuk qiraati maulid Rasul, untuk meringati maulid Rasul. Menyiapkan makanan. Makanan itu tidak harus yang berat-berat, Pak. Tidak harus tumpeng yang tinggi lengkap dengan ingkungnya, enggak harus gitu. Enggak harus nasi padang lengkap dengan rendangnya, tidak. Gorengnya itu juga makanan, gitu. Gedang goreng itu makanan. Ote-ote atau bakwan itu juga makanan. Nah, makanan itu banyak. Snack itu juga makanan. Dadar gulung ini juga makanan. Man hayya, gitu kan, menyiapkan makanan untuk maulid Rasul, wa jama'a ikhwanan, kemudian mengumpulkan saudara-saudaranya, diundang semua. Ayo kita maulidan, yuk datang ke sini kayak ini. Pak Abdullah ini contohnya. Wa jama'a ikhwanan, mengumpulkan saudara-saudaranya. Wa aqada sirajan, menyalakan lampu-lampu ini. Ya, sirajan itu kayak kalau zaman dulu tuh kayak apa? Ke bahasa Jawanya itu dimar. Apa itu? Pakai api itu. Nah, itu apa di sini? Kayak tungku ya. Kalau di Jawa namanya dimar atau apa ya? Pakai minyak. Dulu kan pakai itu dulu. Belum ada lampu, gitu kan? Belum ada lampu. Nah, dinyalakan itunya. Oke, menyiapkan makanan, mengundang teman-temannya, menyalakan lampu untuk maulid Rasul, wala bisa jadidan, memakai baju yang bagus-bagus. Ya, jadidan itu sebenarnya baru nggak apa-apa. Ya, wala bisa jadidan. Wata atoro, wata jamala, kemudian memakai minyak wangi. Nah, makanya kalau di daerah Yaman atau daerah Habaib, di rumahnya Habaib itu, ketika maulid Rasul itu pasti membakar bukhur. Bukhur itu, nah, biar wangi. Wah, itu ta'ator, bukhur namanya. Dinyalakan pokok ketika sholawatan, ketika maulid Rasul itu para habib itu menyalakan bukhur supaya wangi, supaya harum. Kenapa kalau harum? Karena bisa mengundang malaikat. Jadi harum itu bisa mengundang malaikat. Seperti dalam kitab Bukhari, kitab Al-Bajuri diterangkan seperti itu. Jadi boleh memakai wangi-wangian. Bukhur itu kan ada yang kalau di Jawa itu mungkin kayak menyan. Nah, kalau menyan kan kesannya dukun, Syamsuddin. Nah, itu kalau menyan kesannya kan kayak dukun, ilmu hitam, konek, santet sebagainya. Tapi itu pakai bukhur kan itu. Kesannya itu. Namun kalau itu niatnya untuk mengundang malaikat, itu boleh. Kan seperti itu. Jadi ketika maulid Rasul kita boleh pakai ta'atur, pakai itu boleh, atau pakai yang modern seperti seses juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting sunnah juga pakai minyak wangi. Wajah jamala itu macam yang cantik-cantik, kayak ibu-ibu sekarang cantik-cantik, bapak-bapak sekarang ganteng-ganteng. Pak Abdullah juga kelihatan ganteng, gitu kan? Dengan niat maulid Nabi, ta'dziman li maulidihi,
Karena untuk mengagungkan Maulid Nabi, hasyarahullahu taala yaumil qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka Allah ketika kiamat nanti Allah bakal menggiring. Menggiring itu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan bersama golongan yang pertama dari minan nabiyyin, para nabi. Ya, itu. Jadi kita akan dikumpulkan dengan para nabi. Kalau dengan para nabi itu sudah aman sudah. Kita nyolek di tengah-tengahnya nggak tahu aman sudah. Ini dianggap ini juga nabi, padahal Pak Abdullah nggak kelihatan. Kita kan minan nabi, maksudnya di belakang. Jadi itu tadi. Barang siapa yang menyiapkan makanan, mengumpulkan saudara-saudaranya, pakai baju yang bagus, yang baru, pakai wangi-wangi dalam rangka ta'ziman li maulidihi, merayakan Maulid Nabi, mengagungkan Maulid Nabi, maka kita kiamat nanti kita dikumpulkan dengan golongannya para nabi. Alhamdulillah. Nah, kita nanti semua di sini ya kumpul jadi satu. Di belakang nggak apa-apa lah, nggak harus depan loh. Belakang nggak apa-apa, yang penting satu rombongan dengan para nabi. Enak itu sudah. Ya, amin ya rabbal alamin. Enak. Itu dalam masalah akhirat. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, berkah dari Maulid Nabi itu tidak hanya urusan akhirat saja. Ada yang dari urusan dunia juga ada. Seperti ini bunyinya. Wa man qara'a maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim. Barang siapa yang membacakan Maulid Rasul seperti mungkin sholawatan, kayak kemarin malam itu ada sholawatan toh, ada tiba adibai, ada al-barzanji, ada situ duro dan sebagainya. Barang siapa yang membacakan itu ayat darahim pada uang ya, berapapun uangnya, lecek pun nggak apa-apa, usep nggak apa-apa, mungkin baru dari sini toh ya, sebulkan nggak apa-apa, dititipkan di situ, kemudian uang itu wakolatul kadarahim, kemudian uang itu dicampur dengan uang yang lain, dimasukkan dompet atau kotak uang dan sebagainya, maka dengan berkahnya fiha al-barakah, uang tadi itu sudah ada berkahnya. Nah, dengan berkah uang tadi wala yaftatiru sahibuha wala tawfroh, orang tersebut tidak akan fakir, tidak akan kekurangan uang. Sayangnya saya beritahu hari ini bukan kemarin. Kalau kemarin seharusnya kan ketika sholawatan pegang aja uangnya, setiupkan sudah, nanti ketika pulang dimasukkan ke dompet. Sayangnya hari ini baru undang saya, jadi nggak tahu. Kalau acara ini 10 Maulid kemarin ya kita laksanakan itu. Karena berkahnya itu tadi walayat takiru sohiba walatamsro, tidak akan kekurangan uang lah. Tidak akan kekurangan uang. Walaupun tanggal tua, walaupun dagang belum laku, insya Allah kita butuh itu selalu ada. Itu berkahnya dari Maulid. Itu urusan dunia. Jadi Maulid Nabi itu tidak hanya urusan akhirat berkahnya, dunia pun juga ada. Enak loh, enak Maulid Nabi itu enak banget. Jadi besok Maulid Nabi lagi nggak apa-apa, ya. Oh nggak apa-apa, giliran mubeng, yang penting ada makanannya, minasoda, kan gitu. Nggak apa-apa, berapa kali pun tidak apa-apa. Karena itu tadi berkahnya, selain berkah akhirat juga berkah dunia. Ya diingat-ingat itu, diingat-ingat ini. Biasanya kalau masalah pesugihan itu gampang ingat, ya gitu. Masalah harta itu kita mudah ingat. Diingat-ingat. Tahun depan kalau ada Maulid Nabi lagi, kemudian di situ ada sholawatan, siapkan uangmu. Pegang sudah uangnya, 5.000 boleh, 10.000 boleh, 50.000 boleh. Ketika selesai sholawatan, tiupkan, itu nanti disimpan dengan uang. Nah, jangan dibelanjakan, ya simpan dengan uang yang lain, insya Allah dengan berkah. Intinya bukan berarti yang memberkahnya uang itu, bukan. Tetap Allah, tapi dengan berkahnya Maulid Nabi, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berkahnya tetap Allah, namun dengan wasilah berkah itu tadi kita tidak akan kekurangan uang, insya Allah. Mas sayang sekali sudah kelewat, masih lama tahun depan lagi, Pak. Tahun depan lagi. Ya itu diingat-ingat itu tadi. Ya itu tadi, ya itu berkahnya Maulid Nabi. Ada lagi di sini. Ini masalah akhirat lagi. Wa qala al-Imam Al-Yafi Al-Yamani, ya man jamali maulid, barang siapa yang mengumpulkan untuk Maulid Nabi, mengumpulkan ikhwanan, wahaya atau aman. Saya ini Bapak,
perlu diketahui bahasanya setiap kalimat di sini itu selalu ada to'aman. Itu menguatkan kalau maulid itu harus ada jajannya, gitu kan? Hawaya atau aman. Barang siapa yang mengumpulkan saudaranya kemudian menyiapkan makanannya untuk maulid Nabi, kemudian ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'asyidiqin wasyuhada wassolihin. Maka ketika kiamat nanti kita dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang sodik, orang-orang yang sodikin. Sodikin itu derajat yang sangat tinggi. Sodikin itu derajat yang sangat tinggi. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, derajat yang sangat tinggi sodikin itu. Kemudian dikumpulkan dengan para syuhada, para solihin, orang-orang yang soleh. Tidak perlu kita perang mati-mati yang sana sini, nembak dan sebagainya. Ketika kita sudah maulid Nabi, dikumpulkan ma'asyuhada was solihin. Enak. Nggak perlu angkat senjata, nggak perlu gini-gini, Bapak kita hadir di maulid kayak gini, insya Allah ketika kiamat nanti kita kumpulkan pertama dengan Nabi, kalau tidak ya di bawahnya ma'asodikin wasyuhada wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ini ada lagi, kalau sebutkan banyak Pak, sampai nanti misa belum selesai. Saking banyaknya berkahnya maulid, banyak banget. Ada lagi di sini. Nanti mau Waqul As-Sirya Sakoti itu juga waliullah. Ya, barang siapa yang membaca maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi sama faqad qasada raudhatan min riyadil jannah, maka dia sama dengan menyiapkan raudhah min riyadil jannah, menyiapkan taman dari taman-taman surga. Kayak Pak Abdullah menyediakan ini, taman ini, insya Allah nanti surga juga disediakan taman min riyadil jannah. Enak banget lah pokoknya. Enak itu semua adalah berkahnya maulid Nabi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak dengan mudah dikumpulkan dengan para nabi, para shodiqin, para syuhada wassolihin. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, itu tadi kalau ingin maulidan itu sebenarnya nggak harus besar-besaran Bapak. Boleh kalau memang mampu besar-besar, kita undang banyak orang, kita masak-masak yang besar boleh. Kalau belum mampu, waduh saya nggak mampu ngundang orang, nggak mampu beli nasi gini-gini, ya semampunya. Mungkin mampunya beli gorengan, beli aja gorengan, kasihkan ke orang, diniati maulid Nabi. Dan niat maulid Nabi, Allah ini tak kasihkan ini, itu sudah boleh. Itu juga maulid Nabi. Itu nggak harus ngundang, ya nggak harus. Cuma kalau ngundang itu lebih baik, gitu loh. Kalau ngundang udah, kalau enggak ya mungkin nggak mampu, oke lah beli aja gorengan 10.000, kasihkan ke orang, ke siapa dengan niat maulid Nabi. Jadi mumpung bulan maulid ini, semua sedekah kita itu diniati maulid Nabi. Kalau yang benar-benar nggak mampu, waduh saya tidak mampu Pak, dagangan saya belum laku, gaji juga belum turun, bagaimana? Kalau memang nggak mampu, benar-benar nggak mampu, oke lah kita perbanyak aja sholawat. Itu tadi dengan niat maulid. Nah, gue sudah. Itu paling mentok tuh tadi. Kalau nggak mampu apa-apa, ya udahlah kita punya sholawat. Mulai sholawat yang paling pendek, sholawat Muhammad itu paling pendek. Sholawat Muhammad. Wah, bolak-balik berulang kali sampai sholawat nggak apa-apa. Diniati maulid Nabi. Bisa juga agak panjang dikit seperti Ibrahimiyah, sholat Ibrahimiyah. Agak panjang dikit bisa maulid Atibai dan sebagainya. Yang panjang itu Dalailul Khairat, itu panjang, semampunya silahkan. Silahkan kita perbanyak sholawat. Nah kalau dari itu tadi mumpung maulid Nabi, selain kita perbanyak sedekah, kita juga perbanyak membaca sholawat Nabi. Karena berkahnya sholawat Nabi itu masya Allah Pak, banyak banget berkahnya sholawat Nabi. Dan sholawat Nabi itu salah satu dari amalan yang walaupun tidak tahu artinya, itu insya Allah tetap diterima oleh Allah. Ada dua. Pertama, Al-Quran, membaca Al-Quran. Walaupun tidak tahu artinya, insya Allah tetap berpahala. Satu huruf, satu pahala kan gitu. Kalau sholat juga gitu. Walaupun kita nggak tahu artinya, bahkan Pak, sholawat ini, bahkan sholawat Nabi itu siapapun yang baca, orang ahli maksiat atau ahli taat, orang nggak tahu sholat atau ahli sholat, ahli zina atau enggak, siapapun lah, orang itu ahli dosa atau enggak, dia baca sholawat, insya Allah tetap diterima oleh Allah. Jadi
zikir yang paling enak dan pasti diterimanya itu adalah termasuk sholawat. Selain Al-Quran juga sholawat. Kalau zikir yang lain belum tentu lah. Mungkin kayak la ilaha illallah atau subhanallah, belum tentu langsung diterima. Masih ada tahap-tahapnya, mungkin khusyuk, ikhlas atau enggak. Kalau sholawat enggak. Walaupun pamer, walaupun riak, insya Allah tetap diterima oleh Allah. Itulah okenya sholawat, bisa diamalkan kapan saja, kan gitu. Walaupun riak, suara saya bagus, saya sholawat yang kewencang, sholat sebuah yang kencang pakai mic, suaranya mungkin bagus, pamer riak, tetap kalau yang itu dibaca sholawat tetap mendapatkan pahala dari Allah. Enak kan sholawat itu. Makanya ketika kita dalam punya masalah apapun, berbanyak sholawat, insya Allah ada jalannya. Enak, Pak. Dan sholawat itu setahu saya itu banyak macamnya. Ada sholawat yang istilahnya itu enggak ada maksud apa-apa. Pokok sholawat ada, kayak sholawat Muhammad. Ada sholawat untuk cari uang, ada. Namanya sholawat fulus. Ada itu. Ada sholawat fulus namanya, ada. Saya dapat ijazahnya ada dua lafaz yang berbeda. Satu dari sanadnya dari Hamid, satunya dari Kiai di Blitar sana. Ada nama sholawat fulus. Ada sholawat untuk pengobatan, seperti sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat tibil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli, yang itu loh, ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Itu sholawat untuk obat. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat untuk berobat. Kalau sakit, selain berobat ke dokter, kalau bisa ditambah sholawat tibil qulub. Ada dulu kiai saya, kalau tidak salah itu cerita dari kiai sendiri, termasuk kiai saya Romo Hanan Maksum Wagian. Beliau juga pernah gerah itu sakit cukup lama, 3 bulan tidak salah. Beliau mengamalkan sholawat tibil qulub. Alhamdulillah juga sembuh. Nah, itu tadi, itu sholawat untuk pengobatan. Itu apanya? Sholawat untuk apa itu, kekebalan. Nah, kayak Gosam Sudin. Nah, itu kan? Ada. Itu pakai sholawat Nurul Zati namanya. Jadi lengkap. Sholawat itu lengkap untuk akhirat bisa, untuk dunia bisa, dan insya Allah juga pasti diterima. Itulah okenya sholawat. Ya, jadi ayolah kita ketika kita kondisi apapun, susah, sedih, rezeki sempit, masalah sebagainya, kita berbanyak sholawat. Insya Allah dengan sholawat itu kita pasti ada jalan keluar. Insya Allah. Itu. Ya. Kemudian yang terakhir, karena kita orang NU, ya, saya sedikit menunjukkan dalil-dalilnya bolehnya maulutan. Adillatu jawazil ikhtifal bil maulid an-nabawi. Dalil-dalil yang membolehkan perayaan Maulid Nabi. Saya ambil kitab Mausu'ah Al-Buhus, Mausu'atul Buhus. Ada 11, tapi yang sedikit-sedikit aja, inti-intinya saja. Yang pertama, dalil yang membolehkan adalah pertama itu tadi ceritanya Abu Lahab. Ketika dia senang dengan lahirnya Rasulullah, maka dia ringan azabnya. Berarti kalau kita merayakan Maulid Nabi, kita senang dengan Rasulullah, otomatis insya Allah karena kita iman, barokahnya jauh lebih besar daripada Abu Lahab. Gitu. Kemudian yang kedua adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'adzimu yauma maulidihi bi shaumil itsnain. Nabi Muhammad itu puasa hari Senin, kan ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Ketika ditanya, ya Allah Rasulullah, kenapa kamu panjenengan puasa hari Senin? Kata, fihi wulidat wa fihi anzala alaiya. Pada hari Senin itu saya dilahirkan, dan pada hari Senin itu pula Al-Quran diturunkan. Nabi aja merayakan. Kalau ada orang Nabi aja nggak merayakan. Cuma caranya berbeda. Kalau Nabi itu caranya puasa, kita makan gitu. Tapi esensinya, intinya adalah sama, yaitu merayakan Maulid Nabi. Ada Nabi merayakan, yaitu tadi dengan puasa.
Kalau kita ya kayak gini, senang-senang, pokoknya senang dengan adanya Nabi. Itu termasuk dalil kebolehannya Maulid Nabi. Kemudian yang ketiga, al-farhu bi sallallahu alaihi wasallam, matluban bi amil Qur'anil Karim. Al-farhu itu bunga itu ya senang dengan Rasulullah itu telah diperintahkan di Al-Qur'an. Ayatnya begini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Gitu kan? Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, karena Rasulullah itu diutus untuk rahmat seluruh alam. Itu termasuk salah satu bolehnya, dalil kebolehannya kita merayakan Maulid. Banyak sekali banyak itu. Intinya boleh dan sangat banyak berkahnya, sangat banyak fadilahnya, baik berkah dunia maupun berkah akhirat. Yang dunia itu tadi uang tadi, yang akhirat ya kita dikumpulkan dengan para nabi, para shodiqin, para syuhada wassalihin. Semoga kita semua yang hadir di sini, yang punya hajat maulidan, kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama para nabi, para shodiqin, para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ayo kita baca sholawat, ya. Kita isi dengan sholawat oleh ini, dengan sholawat Jibril lah yang sudah viral di YouTube itu. Sallallahu itu, pasti banyak yang bisa. Ya, semoga dengan berkah sholawat itu kita juga melihat berkahnya Maulid Nabi. Semoga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul Rafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rasul Rafiqaini ya Muayyad ya Mumayyad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadallahu sholatul mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maunya tidak habis ini. Mau sambung lagi. Ya, nanti kalau ada waktu lagi Ustaz, mau disambung lagi. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Tahun depan lah bisa. Mana ada bisa tahun ini? Kan bisa undang di rumah tuh. Masih panjang bulannya, insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Kita sungguh mendapatkan siraman ilmu yang begitu banyak terkait dengan Maulid ini. Ternyata banyak yang masih kita harus timbang banyak dari Ustadz ini. Tapi karena dengan waktu terbatas, maka akhir juga ini Ustadz memberikan ilmunya kepada kita. Tapi
tadi tidak dibatasi, mungkin ada di pengajian-pengajian lain di majelis-majelis mungkin ya, mungkin ada punya niat dalam bulan Maulid ini untuk bisa hadirkan kembali Ustadz ini untuk memberikan tausiahnya. Tidak dihadirkan, boleh mengadakan. Ya. Boleh mengadakan atau boleh mau menghadirkan kembali Ustadz ini, itu kan maksudnya. Ya. Kalau alhamdulillah ini kan kumpulan pengajian NU nih Ustadz, mungkin di majelis taklim atau di rumah mungkin. Tapi dengan banyak hal tadi, tidak mesti kita harus memberi. Dengan segelas air saja, dengan mungkin niat kita untuk Maulid, insya Allah itu kan sudah dicatat sebagai niat baik kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah di penghujung waktunya. Tapi mungkin di kesepakatan di sore ini kita minta kesepakatan lagi untuk pengajian bulan berikutnya. Pengajian bulan berikutnya apa kita masih ambil dalam minggu kedua dalam hari kerja seperti ini sore ini lagi, mohon untuk kita berikan pikiran bersama lagi. Karena dulu pernah kita lakukan malam di masjid, ternyata sampai sana dingin. Jam setelah Isya sampai jam 9, aduh dingin, tidak bisa. Rubah lagi berapa bulan waktu itu. Ambilnya setelah zuhur, setelah asar, hari Minggu. Banyak yang pergi olahraga, banyak waktu keluarga, belum tutup toko, apa segala macam. Akhirnya terakhir disimpulkan pertemuan bulan lalu itu menjadi hari kerja saja. Hari kerja seperti ini, sore setelah asar sampai menjelang maghrib. Nah mungkin untuk bulan berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu bisa berikan waktu untuk bisa kita tetapkan kembali, karena waktunya tentatif, artinya tidak tetap kapan saya kita sepakat, mau minggu pertama, minggu kedua, hari apa kita sepakati ya. Bapak mungkin ada masukan. Yo, waktu ya. Oh iya, mau masuk dialog dulu sedikit atau mau tanya kaitan dengan pelaksanaan kita? Tanya mau dialog dulu atau mau masih ada waktu bisa boleh dialog sedikit? Nanti kalau andaikan saya, karena kan saya nggak bawa sumbernya, kalau nggak bisa di sini ya saya catat, nanti saya jawab di grup kan ada. Iya. Masih ada berarti kita bareng lah, bareng mau fikih, mau apa gitu. Iya. Berarti masih kita buka dulu ya, sebelum sambil kita tetapkan tanggal bulan pelaksanaan berikutnya. Masih ada waktu untuk kita dialog dulu, atau kita tetap dulu tanggal minggu kedua. Minggu kerja seperti ini. Ya. Minggu kedua dalam bulan seperti ini. Oke, bulan berikutnya. Ini sepakat ya? Alhamdulillah. Ini ada usul Pak. Nanti apa? Ya, kalau barangkali jangan hari Kamis. Oh iya. Ya, kalau Kamis kan malam Banyak itu buah. mungkin mana Yasin, kan terlalu panjang dari itu masuk ke Isa, lama. Oh iya. Hari Rabu dan Selasa ya? Hari Rabu dan hari Selasa, kan hari Senin banyak yang puasa. Hari Kamis juga ada yang puasa. Hari Senin, hari Selasa atau hari Rabu saja kita pilih untuk berikutnya. Hari Rabu ya. Oke. Nanti Pak Sekretaris, ini untuk bulan berikutnya kita pilih hari Rabu sudah. Minggu kedua dalam bulan hari Rabu. Ya, itu sudah sepakat ya. Baik, terima kasih. Tapi Baik. waktunya Pak. Saya mau Oh iya. ada usul Pak. Silakan. Mengingat karena peserta ini jemaahnya ditunggu-tunggu hadir, ada yang tidak hadir. Kita punya usul bagaimana kalau habis maghrib Pak gitu. Ibu-ibu bisa tidak habis maghrib ini? Ibu-ibu masih lagi pandai masak apa? Pedagang sebenarnya
Bapak Ibu mereka lagi siap masak lagi kalau mau maghrib. Setelah selesai sholat Waktu udah sedikit, kita adakan sempit. apakah terlalu sempit atau gimana? Waktu terlalu sempit. Iya. Memang pernah buat malam, teman banyak ya. Ada yang pernah buat malam dulu, Pak. Kemarin kan apa juga hadir. Malam itu alasan pertama dingin, kedua ibu-ibu tidak mungkin datang. Nah, sudah jam malam itu tidak mungkin. Tapi mungkin kembali kita tetapkan lagi sama seperti sore hari ini, lagi setelah asar sampai menjelang maghrib, hari Rabu itu tadi itu tetapkan. Ya, itu mungkin. Kalau tidak ada halangan, insya Allah akan di WA grup kita informasinya. Ya. Baik, saya persilakan mungkin ada yang mau sharing tadi, mau bertanya. Silakan Kalau dapat Pak Haji, supaya Pak Haji waktunya tepat, jangan dia semolong-molong. Oh ya. Kalau udah jam sekian, ya minimal terlambat 5 menit nggak apa-apa. Masalah lihat jemaah yang datang dong. Iya, jadi jangan terlalu lama dia punya tunda-tunda itu. Kita diundang 15.30, kita jam sekian baru mulai, jadi setengah 6. Kalau dapat tuh jangan terlalu siap gitu. Terima kasih. Dulu bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan saya ini banyak sekali sebenarnya. Ketoprak dulu. Gara-gara pertanyaan ini kami bisa berkelahi loh. Ini mah curhat menteri. Enggak juga. Jadi berawal dari Maulid sebenarnya, acara Maulid. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan Maulid itu haram. Dia bid'ah itu istilahnya menyerupai yang lain lah, kan ada Nabi Isa lah, istilahnya ada merayakan acaranya Maulid juga, oh bisa ada. Sementara zaman Nabi, zaman sahabat Nabi dan tabi'in itu nggak pernah ada katanya. Nggak ada perayaan, kok sekarang ada gitu. Itu satu. Yang kedua, saya mau tanya lagi. Kebetulan orang tua saya hajinya sejak muda, dan yang kedua setelah saya dilahirkan, itu haji keduanya. Tapi orang tua saya juga sholat terus, tidak pernah jidatnya itu hitam. Yang saya mau tanya, jidat hitam itu karena sholat atau karena ditumbuk ini? Itu yang kedua. Karena orang tua saya atau Habib di Riau, imam besar di Riau waktu itu, makin mengkilat itu jidatnya, tidak ada yang jadi hitam. Itu saja Ustaz. Nanti lain kali boleh saya tanya lagi. Kurang tekan ke bawah ya. Pertama untuk maulid, memang itu tadi sejak dari awal itu sudah saya singgung bahwasanya memang ada khilaf, ada khilaf dalam masalah, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Namun begini, kalau memang maulid ini memang bid'ah, setidaknya bid'ahnya itu adalah bid'ah hasanah. Karena ada yang di zaman Rasul, contoh mushaf Al-Quran kan zaman Nabi gak ada, Pak. Adanya kan zaman Sayyidina Abu Bakar mulai, tapi belum disebar pada saat itu. Mulai disebar zamannya Utsman, kan? Nah, jadi ketika ada orang yang menyalahkan kita maulid, saya yakin yang disalahkan tuh sebenarnya hanya ingin berbeda saja. Andaikan kalau memang itu alasan Nabi tidak melakukan, andaikan Nabi melakukan atau sahabat melakukan, mereka pun mungkin juga gak mau. Contohnya azan 2 kali ketika Jumat itu diadakan ketika Sayyidina Utsman. Tapi orang yang
selalu bertentangan kita, apakah dia azan 2 kali? Tidak, dia azan 1 kali, Pak. Padahal itu zaman Utsman ya, sahabat melakukan. Jadi ketika ada orang yang istilahnya Nabi gak melakukan, sahabat tidak melakukan, saya yakin sebenarnya diserang itu bukan itunya, karena ingin berbeda dengan kita. Contohnya itu tadi, berat saya itu tadi. Contohnya ketika itu tadi azan, contohnya ya. Azan 2 kali kita jumahkan, sahabat Utsman adanya itu, ya kan? Mereka kan nggak mau. Saya pernah ke masjidnya mereka juga yang istilahnya berseberangan dengan orang NU. Azan 1 kali, Pak. 1 kali. Padahal, sahabat melakukan loh itu. Tapi tetap nggak mau karena dia yang diikuti adalah guru dan gurunya lah pokoknya. Kalau alasan Nabi nggak melakukan tuh hanya alasan seperti itu. Kalau dari dalil-dalilnya itu tadi, dalil yang saya temukan yang saya bacakan tadi termasuk dalil yang saya temukan di kitab karyanya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sekarang Ketua Tanfidiyah Jawa Timur. Mengenai itu tadi, bahwasanya Maulid ada dalilnya ada. Itu tadi Nabi Muhammad puasa ketika hari Senin karena beliau dilahirkan. Itu kan secara tidak langsung sudah memperingati Maulid. Kalau disuruh sama plek ya tidak mungkin karena di Arab tuh nggak ada dadar gulung aja nggak ada loh. Nah, apa kita harus sama kan? Tidak. Seperti itu. Jadi itu jawaban dari kakak. Jadi setahu saya memang ketika kita ditentang alasan Nabi enggak, itu saya kira hanya beliau hanya mengikuti gurunya kemudian dan ingin berbeda dengan kita. Itu tadi kenyataannya ketika ada 2 kali enggak. Dan masih banyak lagi yang bertentangan padahal sahabat melakukan tapi tidak melakukan. Kemudian mengenai asar sujud. Kalau guru saya sih ilmunya kan dari guru-guru gitu. Kalau guru saya sih beliau dawuh asar sujud bukan kok bekasnya sebenarnya, tapi bagaimana akhlak perilaku setelah sholat itu asar sujudnya. Kalau ini bisa dicetak memang Pak. Ini nanti saya kerok gini pun juga belum tentu juga. Setahu saya belum tentu juga. Itu. Jadi yang dinamakan asar sujud itu kalau dawuh guru saya itu bagaimana sikap akhlak setelah sholat tadi. Berbeda enggak? Kalau sudah berbeda artinya itu memang baik dan sebagainya, itu baru ada asar sujudnya, ada asar sholatnya itu memang ada asarnya. Tapi kalau setelah sholat masih minum, ya sama saja itu belum ada namanya asar sujud itu. Itu yang saya peroleh dari guru saya. Mungkin itu dari saya Bapak. Terima kasih. Kalau sholat juga kalau masih tiba juga itu kan dosa. Maksudnya Pak? Tiba. Jadi kan ngomongin orang yang mau lah. Ibaratkan kita ini kan Sholat yang benar tiba. Biar sudah mereka ngomong. iya, tapi lagi karena ibarat. Seharusnya kan kalau mereka merasa beda itu kan setidaknya pengikutnya ada. Ini satu ekor tidak ada. Oh, Malah kecil banget. Iya, oke. Dia lagi mau cerita, mau curahkan semua orang. Ya, saya sedikit paham maksudnya siapa itu. Itulah memang pentingnya audisi harus diurus betul. Mungkin itu. Pertanyaan. Baik, masih ada mungkin masih ada Sedikit. waktu. Satu pertanyaan. Oh ya, sedikit lagi Ustadz ya, satu saja. Karena ini nanti sebentar kita juga sepakat materi kita bulan depan itu apa? Iya, benar. Materi bulan depan tuh kita apa sudah kegiatannya? Silakan Ustadz, masih ada satu kali lagi. Ini yang terakhir, Ustadz terakhir. Sedikit Bapak. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz. Sebelum saya bertanya, saya sedikit Ya kalau kita melihat dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan khilafiyah, bukan. Sudah jelas Nabi atau baginda Nabi kita Muhammad SAW ini merayakan ketika beliau itu puasa hari Senin,
beliau itu puasa karena bersyukur atas kelahirannya. Kenapa beliau tidak merayakan, panggil orang satu kumpul di dalam masjid untuk merayakan? Kenapa tidak seperti itu? Karena beliau takut umat beliau itu mengagungkan beliau seperti Nabi Isa. Umat Nabi Isa itu mengagungkan Nabi Isa, menghambakan diri di hadapan Nabi Isa dan menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nabi Muhammad melarang itu, tidak mau begitu. Jelas bukan khilafiyah. Seandainya kita tidak merayakan Nabi, kelahiran Nabi SAW, bagaimana dengan anak cucu kita ke depan? Tidak mengenal lagi nabinya. Man ahyati sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, berarti dia itu sungguh mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, berarti dia itu akan hidup bersamaku di surga nanti. Cuma Rasul itu tidak memanggil para sahabatnya kumpul satu tempat untuk merayakan itu, karena takut dipuji dan dipuja, diagungkan seperti Nabi Isa itu tadi. Seperti Nabi Isa itu menjadi Tuhan sudah, bukan Nabi lagi. Seperti itu. Ketika para sahabat memanggil Sayyidina Muhammad, Nabi melarang, jangan memuji seperti itu. Saya juga seorang hamba, tapi wajib kita mengucapkan Sayyidi. Tidak boleh kita tidak sopan memanggil Muhammad. Tapi Nabi tidak boleh. Tapi kita wajib begitu. Itu. Dan ingin saya bertanya Ustaz, ketika Nabi Adam alaihissalam di surga ini Ustaz, sebenarnya tempat kita bukan di dunia ini. Kita hidup di surga karena Nabi Adam itu di surga. Dan kita itu semuanya penghuni surga, tidak pernah kita menginjakan kaki di bumi ini. Seandainya Nabi Adam itu tidak diturunkan Allah di bumi ini, sehingga kita ini hidup semua di dalam surga, bukan di bumi ini. Dan kita tidak akan injak kaki di bumi ini. Karena kesalahan Nabi Adam, turunlah begitu. Selama bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dikabulkan doanya itu, tidak pernah diterima. Nyampe lah di padang mahsyar, di padang Arafah Ustaz. Ketika bertemu di padang Arafah itu dengan Siti Hawa, disitulah Nabi Adam itu berdoa lagi dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah itu kaget, kenapa engkau berdoa atas nama Muhammad? Kamu dari mana kamu tahu? Aku tahu ya Allah, engkau tulis di dindingmu itu nama engkau dan nama hambamu itu. Makanya makanya Allah itu mengabulkan doanya. Yang dari pertanyaan ini Ustaz, sebesar apa sih cinta Nabi Muhammad cinta Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi Muhammad ini? Sedangkan bukan Nabi Muhammad saja yang utus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, ada nabi-nabi yang lain. Kenapa Nabi Muhammad ini begitu cinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tambahan dari Ustaz. Namun ya sedikit berbeda pendapat. Kan dalam NU itu kalau bahasa saya itu biasa berbeda pendapat ya. Mengenai kita dari surga itu kalau saya berbeda pendapat. Menurut saya itu memang kita tempatnya di dunia. Karena kan Allah menciptakan manusia itu memang untuk khalifatul fil ardh. Nah, memang tujuannya itu di dunia. Namun dibuat skenario yang seperti itu. Ya kalau saya sih mungkin itu. Itu kalau pendapat saya. Kalau dalam NU itu khilafiyah biasa gitu. Jadi pendapat saya itu memang manusia itu memang di bumi dulu memang. Karena kan ketika ditanya apa itu malaikat enggak salah ya, menciptakan manusia itu khalifah fil ardi kan, memang untuk menempati bumi. Cuma dibuat skenario sinetron yang Allah kan maha indah, Allah tuh maha puitis istilahnya. Jadi segala sesuatu tuh ada skenario nya. Dibuat skenario Nabi Adam semua kan kersanya Allah. Makan bakhulti pun tuh sebenarnya kersanya Allah. Buat cuma dibuat skenario, iblis lah yang apa itu membujuknya seperti itu. Memang kita khalifah itu kalau saya. Kemudian kalau ditanya berapa besar cintanya Allah,
Itu saya tidak tahu kan. Itu yang tahu ya Allah. Allah belum pernah memberi ilham kepada saya kenapa beliau cinta. Namun yang jelas, kalau melihat dari Maulid Al-Azbi tadi, makhluk yang diciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad. Itu saya kira menunjukkan bahwasanya cinta Allah ke Muhammad, Nabi Muhammad itu memang sangat-sangat besar karena makhluk yang pertama kali diciptakan. Bahkan ada qaul meskipun ini dhaif, meskipun ini bertentangan. Meskipun di antara ulama kan bertentangan. Bahkan ada kalimatnya laula kan gitu. Kalau tidak karena Muhammad, aku tidak menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu meskipun itu kalau itu masih ada berpendapat itu dhaif, ada yang berpendapat itu istilahnya lemah, palsu sebagainya, namun cukup kuat juga. Laula kayak itu tadi. Kalau saya Allah ya, Allah maksudnya. Saya itu Allah. Kalau saya Allah itu tidak karena ingin menciptakanmu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Jadi seakan-akan kita ada ini adalah untuk baginda Muhammad SAW. Itu mungkin seperti apa ya? Bayangan seberapa besar cinta Allah kepada Muhammad. Mungkin itu dari saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Saya kira waktu kita juga sudah mau habis. Saya fokus lagi kembali materi kita untuk bulan berikut itu materi apa? Biar kita sama-sama tentukan. Materinya masih ceramah, kajian, atau belajar tahlil atau yasinan? Apa sudah? Yasinan sudah pernah 1 kali. Latihan berjanji. Ya, siapa yang memberikan ustadz ya? Belajar berjanji. Jadi kan kita dikawal bagaimana mulainya baca dari, Baca begini. ya latih-latih kita tuh dari mana awalnya, apa mulai dari mana belajar. Kita tidak ada yang tahu dan bukunya tidak ada. Nah, bulan depan kita siap itu belajar berjanji dengan ustadz. Monggo ustadz bisa. Belajar bersama. Tempatnya pakai begini atau di mana? Tempat tetap di sini ya. Oke. Karena banyak pertimbangan kemarin masuk masjid, ada banyak yang menjadi halangan mungkin. Jadi tetap tempatnya di sini. Oke. Jadi mohon kesediaan lagi Ustadz. Jadi bulan depan kita masih belajar berjanji bersama Ustadz. Saya kira ini saja dulu mungkin kita bisa akhiri karena Soal satu ya. itu mungkin ibu-ibu fatah ya atau muslimat. Ya. Kalau memang suatu saat nanti ada waktu, kita belajar masalah haid. Belajar. Belajar masalah haid. Belajar masalah haid. Masalah haid. Karena saya yakin pasti banyak yang contohnya begini. Ada keluar darah 20 hari contohnya. Pasti banyak yang menghukumi haidnya 15 hari, selebihnya istihadhah. Pasti banyak yang menghukumi gitu. Padahal itu salah total. Salah total. Nah, kalau salah, kemudian bagaimana dengan sholatnya? Yang seharusnya wajib sholat tapi nggak sholat, kan ada hutang. Contohnya itu, gitu. Umumnya orang ketika saya survei ke dulur-dulur, ke teman-teman wanita itu, ketika menghukumi haid seperti itu. Kalau ada keluar darah 20 hari, pasti rata-rata menghukumnya yang 15 hari haid, yang 5 hari baru istihadhah. Padahal bukan seperti itu. Contoh, kalau bagi orang namanya mubtada'ah mumayyizah, atau ghairu mumayyizah lah. Orang yang pertama kali haid, anak-anak nih, anak-anak. Orang yang pertama kali haid, dia langsung keluar darah 20 hari. Haidnya berapa? Haidnya cuma 1 hari 1 malam. 24 jam tuh haidnya. Dia tidak boleh sholat hanya 5 waktu saja. Jadi yang 14 hari itu wajib sholat. Ketika orang menghukumi haidnya 15 hari, berarti hutang sholatnya adalah 14 hari. 5 kali 14 sudah berapa? Nah, kita rata-rata, jujur saja, rata-rata bagaimana ibu menghukumi? Kayak gitu kan, 15 hari haid, selebihnya istihadhah. Rata-rata kan pasti gitu. Padahal tidak seperti itu. Belum nanti kalau ibu-ibu yang sudah punya adat, contohnya adatnya mungkin 7 hari. Nah, kalau itu darahnya satu warna, itu rata-rata kembali ke adat 7 hari, seperti itu. Namun kalau belum tahu, biasanya menghukumi 15 hari itu haidnya, selebihnya bukan. Berarti ada hutang itu di dalam
sholat. Ada hutang sholat, kalau Ramadan berarti ada hutang puasa. Terus siapa yang nanggung? Kan gitu. Di bak akhirat toh itu nanti. Nah, maka usul saya kalau memang nanti ibu-ibu mungkin ada waktu, sudah ada waktu yang diajak kumpul juga mau kita belajar bareng, mungkin ada masalah head itu tadi. Masalah head itu sangat penting. Okay? Karena anak itu didikan utama adalah orang tua. Kalau anak tidak bisa, orang tua juga akan kena dosa, kan gitu. Gitu? Kalau ibu istilahnya orang tua belum paham bagaimana mau menjelaskan ke anak, ibunya aja salah. Kan seperti itu. Artinya salahnya beruntun, bersanad salahnya. Oh, sampai nanti anak cucu. Nah, kan itu. Mungkin untuk kegiatan fatayat lah. Dia kegiatan fatayat mungkin kalau memang mau ada waktu kita bisa belajar bareng masalah haid. Oke, mungkin itu usul saya, Abdullah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inginnya memang fatayat dengan muslimat ini pengajiannya sendiri, ibu-ibu. Tetapi karena melihat kemajuan kita, maka masih bergabung bersama begini. Yang bergabung saja begini jumlah banyaknya, apalagi kalau berpisah. Nah, kita ini masih maju terus, belum ada kemunduran. Safnya kalau di sholat itu masih kemajuan terus ini begini. Kapan kemunduran ke belakang tambah orangnya itu. Tapi insya Allah kalau memang itu bisa dibawa, saya kira mungkin bapak-bapak juga ingin mau mendengar juga materi. Kalau mau ibu-ibu fatayat dan muslimat buat pengajian sendiri lebih bagus lagi, khusus masalah dengan seperti Ustadz sampaikan tadi. Untuk itu mungkin nanti bisa didiskusi teman-teman ibu fatayat dengan ketua muslimat. Nah, Muhammadiyah mereka bentuk ngaji sendiri 1 bulan 1 kali juga, khusus ambil hari apa. Mereka belajarnya fikih perempuan, fikih wanita. Ya, seperti salah satu Ustadz sampaikan tadi. Baik, ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Ustadz, saya kira karena ini kita sudah mau menjelang maghrib, kita bisa akhiri. Saya atas nama pengurus semuanya menyampaikan terima kasih kepada kita semua sudah meluangkan waktu, sudah bisa hadir begini. Yang paling mahal ini meluangkan waktu, duduk begini, ini paling mahal. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita sudah dicatat oleh Allah sebagai penambah amal ibadah kita hari ini, seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Karena ini majelis yang berharga. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberi waktu lagi, insya Allah pada bulan berikutnya. Dan tadi disarankan untuk tepat waktu, seyogianya begitu. Tetapi karena datang kita juga banyak yang masih agak terlambat, apa ya kita penyesuaian saja waktunya. Begini, mudah-mudahan ke depan lebih tepat waktu, itu yang kita mau. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, mari kita ajak lagi teman-teman kita untuk bisa bergabung kembali di pengajian kita bulan berikut. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.